kabar anak-anak? Pastinya sehat semua kan nak? Hari ini kita akan belajar bab 5 kalor bersama Ibu Simanjunta. Kalor adalah energi yang berpindah dari benda yang suhunya tinggi ke benda yang suhunya rendah ketika kedua benda bersentuhan. Kalor juga dapat berpindah dari suhu rendah ke suhu yang lebih tinggi jika dibantu dengan alat, yaitu mesin pendingin yang mengakibatkan benda tersebut berubah suhu atau wujud bentuknya. 1 kalori adalah jumlah energi panas yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu 1 gram air hingga naik sebesar 1 derajat Celcius. Jadi 1 kalori sama dengan 4,2 joule dan 1 joule sama dengan 0,24 kalori. Jadi satuan dari kalor itu adalah joule ataupun kalori. 1. Kalor dan perubahan suhu benda. Jika suatu zat menyerap kalor, maka suhu akan naik. Sebaliknya, jika suatu zat melepas kalor, maka suhu akan turun. Coba kita perhatikan gambar ini. Ini adalah gambar air panas yang dicampurkan dengan es batu, maka akan terbentuk dia air hangat. Jadi air hangat di sini ada proses terjadinya menyerap kalor dan melepas kalor. Jadi yang menyerap kalor adalah es batu, sedangkan yang melepas kalor adalah air panas. Adapun persamaan kalor adalah Q sama dengan M kali C kali delta T, C sama dengan M kali C, M sama dengan Q per C delta T. Dengan Q itu adalah banyak kalor yang diterima atau dilepas dalam satuan joule, M adalah massa zat, satuannya kilogram, C kecil. Jadi tadi di sini ada C besar, ada C kecil. Jadi C kecil di sini adalah kalor jenis zat. Satuannya joule per kilogram derajat Celcius. Delta T sama dengan T dikurang T0, atau T besar ini adalah suhu akhir zat dikurang T0 suhu mula-mula zat. Jadi delta T itu merupakan kenaikan atau penurunan suhu zat, jadi dalam satuan derajat Celcius. C besar adalah kapasitas kalor zat, satuannya joule per derajat Celcius. Kalor jenis adalah banyaknya kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu 1 kg zat sebesar 1 derajat Celcius atau 1 Kelvin. Dirumuskan dengan C kecil atau kalor jenis sama dengan Q per M kali delta T. Nah, di sini kita bisa melihat beberapa kalor jenis berbagai zat dalam tabel ini ya. Contohnya ada emas, nilai kalor jenisnya 1,30 kali 10 pangkat 2. Ada raksa 1,4 kali 10 pangkat 2 dan masih banyak lagi. Jadi kalau anak didik kami mau melihat dari tabel kalor jenis bisa dari sini ya nak. Kapasitas kalor adalah kemampuan suatu zat
menyerap kalor untuk menaikkan suhunya menjadi 1 derajat Celcius lebih tinggi. Jadi dapat dirumuskan dengan C besar sama dengan Q per delta T, atau C besar kapasitas kalor sama dengan M massa kali C kecil kalor jenis. Kita masuk ke contoh. Berapakah kalor yang diperlukan untuk mendidihkan 1 kg air jika suhu awalnya 25 derajat Celcius sampai 100 derajat Celcius dan kalor jenis air 4,2 kali 10 pangkat 3 Joule per kilogram derajat Celcius? Nah, untuk menjawab ini kita terlebih dahulu menentukan apa saja yang diketahui pada soal ini. Nah, kita selesaikan, kita buat diketahui massa. Ini satuannya ada kilogram, berarti M sama dengan 1 kilogram. Kalor jenis air berarti C kecil, sama dengan 4,2 kali 10 pangkat 3 Joule per kilogram derajat Celcius. T0 suhu awal. Jika suhu awalnya berarti 25 derajat Celcius. T besar suhu akhir adalah 100 derajat Celcius. Maka di sini kita hitung dulu delta T ya. T dikurang T0 berarti 100 dikurang 25 sama dengan 75 derajat Celcius. Jadi yang ditanya adalah kalor Q. Nah, untuk menjawabnya kita ingatlah persamaan kalor yang tadi, yaitu Q sama dengan MC delta T. Kita masukkanlah yang diketahui di soal kepada persamaan ini, sehingga Q sama dengan M itu 1 kali C-nya tadi 4,2 kali 10 pangkat 3 kali delta T-nya 75. Kita kalikan, maka hasilnya adalah Q sama dengan 315 kali 10 pangkat 3 Joule. Kalau kita ubah satuannya dalam kilojoule, hasilnya adalah 315 kilojoule. 2. Kalor dan perubahan wujud benda. Coba perhatikan gambar ini. Ini adalah benda-benda yang berubah wujud karena diberikan kalor. Contohnya, benda padat diberikan atau berubah wujud menjadi cair dikarenakan ada diberikan kalor. Jadi ketika berubah wujud dari padat menjadi cair dinamakan melebur. Sedangkan perubahan wujud cair menjadi padat dinamakan membeku. Jadi ketika melebur atau mencair itu dia memerlukan kalor. Sedangkan kalau membeku dia adalah melepaskan kalor. Nah, kita lihat perubahan wujud padat menjadi gas. Ketika padat berubah wujud jadi gas itu dinamakan prosesnya menyublim. Sedangkan gas menjadi padat itu menghablur atau mengkristal. Jadi ketika menyublim itu memerlukan kalor, ketika menghablur atau mengkristal itu melepaskan kalor. Nah, kita lihat benda berwujud cair berubah wujud menjadi gas itu namanya menguap, dan gas berubah wujud menjadi cair dinamakan mengembun. Jadi ketika menguap cair jadi gas diperlukan kalor, ketika mengembun gas jadi cair dia melepaskan kalor. Inilah bentuk kalor dan perubahan wujud benda. Kalor laten adalah kalor yang dilepas atau diserap pada saat perubahan wujud zat. Dan satuan kalor laten itu adalah Joule per kilogram. Kalor laten terdiri dari dua,
yaitu kalor lebur yang disingkat dengan L besar sama nilai dengan kalor beku. Jadi persamaannya nanti L sama dengan Q per M. L kalor lebur sama dengan Q kalor per massa. Atau Q sama dengan M kali L. Kalor lebur adalah kalor yang diperlukan oleh suatu satuan massa zat padat untuk mencair atau melebur pada titik leburnya. Dan titik lebur itu adalah suhu zat ketika melebur. Kalor beku adalah kalor yang diperlukan oleh satu satuan massa zat cair untuk membeku pada titik bekunya. Dan titik beku adalah suhu zat ketika membeku. Ini untuk pengertiannya ya nak. Coba kita perhatikan grafik perubahan wujud air ini ya nak. Ini grafik suhu terhadap waktu, di mana di sini ada angka 0, 100. Nah, ketika 0 sampai A, di sini dia A ke B itu adalah wujudnya itu bendanya adalah es. Ketika diberikan panas atau kalor, maka wujud es itu menjadi air atau dari proses B ke C. Nah, B ke C inilah dinamakan proses melebur. Dan titik lebur es atau titik beku air nilainya adalah 0 derajat Celcius. B. Kalor uap atau U besar sama dengan kalor embun. U sama dengan Q per M atau Q sama dengan M kali U. Kalor uap adalah kalor yang diperlukan oleh satu satuan massa zat cair untuk menguap pada titik didihnya. Dan titik didih adalah suhu zat ketika mendidih. Kalor embun adalah kalor yang diperlukan oleh satu satuan massa gas untuk mengembun pada titik embunnya. Titik embun adalah suhu zat ketika mengembun. Coba kita perhatikan kembali grafik perubahan wujud air atau grafik suhu terhadap waktu. Jadi nilainya di sini tadi untuk 0 ini ada nilai 100 juga. Jadi dari A ke B tadi itu kan dia adalah wujud es. Sekarang kita coba lihat C ke D. C ke D ini di sini dia dari 0 derajat Celcius sampai dia 100 derajat Celcius. Berarti di sini sudah wujud air. Artinya sudah diberikan kalor sebesar Q untuk menaikkan suhunya. Jadi C ke D itu adalah wujud air. Sedangkan D ke E, ya di sini D ke E ini kan suhu 100 derajat. Berarti air itu sudah mendidih D ke E. Maka wujudnya di sini adalah wujud air dan uap atau disebutlah nanti di grafik ini dia proses menguap. Jadi titik uap air atau titik embun uap nilainya adalah 100 derajat Celcius. Grafik perubahan wujud air. Coba kita perhatikan grafik berikut. Ini adalah grafik suhu terhadap waktu. Nah, lihat di sini ketika wujud es, berarti dari 0 sampai ke bawah ya nak, nilai suhunya. Nah, ketika proses dari A ke B, itu dia masih dalam posisi es. Tapi di sini dia sudah mengalami kenaikan suhu. Karena kalau di bawah 0 itu kan adalah minus ya nak. Jadi minus sampai ke 0. Nah, di sini A ke B. Berarti di sini ada kalor yang diberikan di sini
yang mengakibatkan adanya kenaikan suhu. Nah, ketika diberikan kalor terus-menerus, maka es itu akan mencair, yaitu dari proses B sampai ke C. Tapi suhunya masih tetap dia 0 derajat. Atau disebut juga di sini proses melebur. Artinya ada di sini kalor lebur. Nah, dipanaskan terus-menerus, maka dia akan menjadi air sampai 100 derajat Celcius. Maka dari proses C ke D diberikan kalor yang mengakibatkan kenaikan suhu, yaitu dari 0 sampai 100 derajat Celcius. Nah, ketika diberikan panas terus-menerus, maka air itu akan mendidih dan dia akan menguap. Maka dia dari proses D ke E. Maka di sini ada kalor uap. Nah, kalau dipanasi terus-menerus, maka dia akan menjadi uap air. Jadi bisa dibuat di sini B itu titik lebur, D adalah titik didih. Nah, coba kita lihat. Di sini kita buat kesimpulan bahwa A ke B. Lihat grafiknya A ke B. C ke D, lihat ini C ke D dan E ke atas. Nah, maka rumusnya nanti ketika dalam bentuk grafik dari A ke B, C ke D, E ke atasnya itu adalah kalornya, rumusnya nanti adalah Q sama dengan MC delta T. Delta T inilah tadi yang Ibu katakan mengalami kenaikan suhu. Nah, jika dari B ke C ini dia tadi sudah melebur ya nak, atau mencair, maka dari B ke C ini rumus yang kita gunakan dalam perhitungan adalah Q sama dengan M kali L. L di sini menyatakan kalor lebur. Nah, dari D ke E. Nah, ini sudah mendidih atau menguap ya nak ya. Maka rumus yang kita gunakan adalah Q sama dengan M kali U. Jadi ingat, untuk mengerjakan soal kita perhatikan ini ya nak, ketentuan-ketentuannya ini. Kita masuk ke contoh. Perhatikan grafik pemanasan 1 kg es berikut ini. Nah, lihat ini grafiknya. Dia dari -5 sampai 10. Jadi di sini dipanasi es bermassa 1 kg es. Jadi dia nanti akan mengalami grafik dari PQR sampai ke S. Jadi diketahui di sini jika kalor jenis es 2100 Joule per kilogram derajat Celcius, kalor lebur es 336.000 Joule per kilogram, dan kalor jenis air adalah 4.200 Joule per kilogram derajat Celcius. Maka kalor yang dibutuhkan dalam proses dari PQR adalah, berarti dia yang ini ya nak, PQR, grafik yang ini nanti yang ditanya. Nah, untuk menjawab soal ini kita buatlah diketahuinya terlebih dahulu ya nak. Nah, di sini M sama dengan 1 kg. Kalor jenis es CS sama dengan 2100 Joule per kilogram derajat Celcius. Kalor lebur es atau LS sama dengan 336.000 Joule per kilogram. Kalor jenis air atau C air sama dengan 4.200 Joule per kilogram derajat Celcius. Nah, di sini delta T. Nah, coba kita lihat di grafik. Suhu awal dia -5. Suhu
akhir yang di sini ya nak, walaupun tidak ditulis ini 0 derajat. Maka delta T itu adalah suhu akhir dikurang suhu awal. Maka dia 0 dikurang minus 5. Hasilnya adalah 5 derajat Celcius. Yang ditanya Q, kalor dari PQR. Ini ya, grafik ini yang ditanya nanti anak. Berapa besarlah kalor di sini semua? Untuk menjawabnya, kita lihat pada grafik ini ya nak, bahwa QP/QR sama dengan kalor pada PQ jumlahkan dengan kalor pada R. Yang ini harus kita jumlah. Tadi kan sudah kita tentukan persamaan kalau dia misalnya dari A ke B, B ke C. Ini sama, hanya di sini sekarang A itu jadi P, B itu jadi Q, C itu jadi R. Jadi itu ya nak, kita ingat rumus-rumusnya baru kita masukkan. Maka QP/QR sama dengan, nah di sini ya, MC delta T sama dengan MCS kali delta T tambah. Nah di sini kan sudah mulai melebur, maka QQR di sini adalah M kali LS. Kita masukkan angka-angkanya. QP/QR sama dengan M1 kali kalor jenis S-nya tadi 2100 kali delta T-nya 5 tambah M1 kali LS kalor lebur S-nya 336.000. Kita kalikan dan kita jumlahkan ya nak. Nah ini kita kalikan, 1 kali 2100 kali 5 adalah 10.500 tambah 1 kali 336.000 adalah 336.000. Jumlahkanlah ini, maka hasilnya 346.500 Joule. Pengaturan suhu tubuh pada manusia dan hewan. Nah, pembentukan panas tubuh. Jadi, coba kita lihat ini gambar di sini ya. Di sini dia pasti merasakan apa? Kedinginan ya nak ya. Nah, di sini menggigil adalah proses metabolisme lebih lanjut melalui kerutan otot-otot lurik tubuh ketika pembentukan panas tidak cukup untuk mempertahankan suhu tubuh. Nah, pengeluaran panas. Nah, di sini lihat ada yang sedang berolahraga dan mengeluarkan keringat. Nah, di sini tubuh akan berkeringat ketika cuaca sangat panas atau saat berolahraga. Jadi keringat akan menguap dan suhu tubuh akan menurun. Teknologi yang memanfaatkan konsep kalor. Jadi teknologi yang memanfaatkan konsep kalor itu contohnya teknologi pendingin ruangan. Ini contohnya AC ya nak. Dan yang kedua ada pot in pot. Ini teknologi pendingin sederhana. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Kiranya bermanfaat bagi anak didik semua. Terima kasih.